qadarullah ya, suaminya itu tidak bisa memuaskan dia gitu ya. Memuaskan dalam Urusan ranjang. Ranjang, Gitu ya. oke. Nah, kemudian saya berpikir ini ya, coba misalkan dia di posisi saya. Oh, iya. Gitu. Dan Ibu siap untuk sampai akhir nanti, Bu ya? Insya Allah. Sering ngobrol sama suami gitu ya. Nanti kalau mati bareng-bareng aja gitu. Waduh, romantis juga Ustaz Amru. Yang minta mati bareng-bareng Ibu, oh jenengan. Bagi saya gitu ya, suami ini adalah ladang pahala bagi saya. Tadi ladang emas, sekarang ladang pahala ya? Double kan jadinya dapatnya, dapat emas dapat pahala. Kita belajar di sekolah gitu ya, itu ada masa selesai, ujian itu selesai. Tapi kalau belajar sabar itu seumur hidup. Masya Allah. Nggak ada selesainya. Beliau juga saya lihat ada tanda-tanda mau BAB. Oke. Kan saya lihat, saya buka memang. Oh, diincang gitu ya, diintip. Kalau nggak gitu, nggak ini. Jadi harus diambil. Oh, Ustaz Amru nggak kerasa mau itu nggak? Nggak terasa, enjoy aja dia. Enjoy aja. Ini ada tanda-tanda apa nggak kerasa gitu ya? Ini sudah waktunya keluar atau belum nggak tahu? Ini yang saya pakai untuk ngambil. Oh, dicek gitu ya? Oh, ya untuk ngambilnya. Oh, pertama diincang dulu. Nah, terus diambil. Diambil gini, Bu? Iya. Nek misalkan pas diare itu jadi saya tuh seperti mainan jenang-jenangan gitu. Ya, mainan jenang-jenangan. Ya, jadi saya piring bawa sendok. Saya ngambilin, tak pindah ke piring gitu. Sebenarnya nafkah batin itu tidak hanya sebatas urusan ranjang. Oh, menarik ini. Nafkah batin tidak hanya urusan ranjang. Iya, ketika batin istri itu bahagia, itu sudah merupakan nafkah batin. Menurut saya loh, saya sendiri gitu ya. Jadi, meskipun suami tidak bisa memberikannya, ketika saya bahagia dengan suami, ya sudah. Saya sudah bahagia, sudah. Beliau sudah memberikan nafkah batin ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan Ibu Evi. Kita sedang ada di Boyolali Timur ya Bu ya? Ya. Boyolali Timur. Hari ini kita ngobrol dengan Bu Evi. Nah, Bu Evi ini siapa gitu ya? Jadi kalau di sini ada buku Mendobrak Keterbatasan oleh Ustadz Amru Nurkholis. Di sini ada tulisan nih kecil-kecil. Perjuangan suami istri mengubah musibah menjadi berkah. Nah, suami istri ini istrinya ini gitu. Jadi yang berkisah di sini yang mendobrak keterbatasan, suaminya ini adalah Ustadz Amru, nah istrinya ini Ibu Evi ini. Jadi kita ini hari ini akan mengulik tentang sebuah arti kesabaran. Jadi podcast kita hari ini, podcast gua yang ini kami coba untuk mengulik dari Ibu Evi ini untuk ibu-ibu yang di luar sana atau pasangan yang kemudian diuji dengan sebuah keterbatasan, entah itu fisik ataupun entah mental atau apapun keterpurukan atau keterbatasan itu. Kemudian bagaimana sih sikap orang yang mendampingi begitu. Nah, kita hari ini akan belajar bersama dengan Ibu Evi karena menurut saya Ibu Evi ini hebat ya. Jadi Ustadz Amru ini lumpuh dari ulu hati sampai ke bawah. Dan bahkan belum dikaruniai seorang anak gitu ya. Dan bahkan mungkin potensi itu tidak ada Ibu ya. Jadi bagaimana kita belajar kesabaran bersama beliau. Nah ini kita langsung bersama tanya-tanya nanti sama Bu Evi. Bu Evi sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Evi, ya jadi sekitar tahun, memang sudah lama ya kejadiannya ya, sekitar tahun berapa Bu? 2008. 2008. Agustus 2008 jatuhnya. Ibu menikah dengan Ustadz Amru itu usia di tahun berapa? Tahun 2005. Di tahun 2005 menikah. Iya. 2008 terjadi kecelakaan yang mengakibatkan lebih dari separuh ya. Iya. Organ tubuhnya tidak bisa diaktifkan atau lumpuh lah begitu ya. Iya. Nah itu 3 tahun loh Bu. Bahkan iya. Ibu waktu itu bilang pernah memiliki cita-cita memiliki seorang anak gitu ya. Iya. Tapi belum kesampaian waktu itu ya. Itu gimana itu Bu? Ya selama kan gini ya siapa yang tidak ingin gitu ya. Cuman dari awal itu saya pernah ada terlintas gitu ya. Karena di awal kita menikah itu awal-awal saya mulai kenal dengan dakwah ya. Mulai seneng-seneng ikut kegiatan dakwah gitu ya. Terus kemudian ada teman yang mengatakan, alah kalian kok nek wis nikah ya wis leren dakwah gitu.
Oh, jadi kegiatan dakwah itu sebelum menikah? Iya, sudah dimulai. Oh, Iya. dakwah maksudnya Ibu dakwah apa ya? Di sini kita ada, sebenarnya kita kan ngajar TPA juga di sini. Oh, ngajar gitu ya, ngajar Kemudian TPA. ada kegiatan remaja di Simo ya. Oke. Posipmi, kita mendampingi anak-anak SMA Oke. yang tergabung di Posipmi. Terus kemudian Posipmi itu apa, Ibu? Forum Silaturahmi siapa ya? Siswa kayak. Mi itu madrasah Islam, bukan ya? Mi-nya itu Simo itu ya. Oh, Simo. Oke, jadi Ibu mendampingi itu. Mendampingi anak-anak itu ya di SMA itu. Nah, jadi saya bertekad membuktikan bahwasanya dengan menikah saya tidak berhenti dalam dakwah. Urusan dakwah itu. Iya, tidak berhenti. Maka sempat terlintas jangan langsung dikasih keturunan dulu gitu. Oh, malah gitu ya. Sempat terlintas kayak gitu biar saya masih pengen dakwah gitu ya. Masih pengen membersamai anak-anak kayak gitu. Itu kan juga saya anak-anak ngajar. Bukan anak-anak ya, anak-anak yang didakwai itu apa ya, yang dibersamai dalam dakwah ya, bukan anak asli gitu ya. Kebetulan itu juga pas saya masih ngajar TK, TKIT Sambi gitu. Jadi pas awal-awal pendirian TK juga, jadi kadang ya tadi masukan teman-teman, anak nikah kok ya selera, nah gitu kan. Saya ingin membuktikan gitu ya bahwasanya dengan menikah itu kita masih tetap bisa dakwah. Oke. Dan ternyata ada keinginan untuk menunda memiliki anak dulu karena supaya fokus begitu ya. Dakwahnya. Tapi terus kemudian berjalannya waktu kan sampai setahun kok juga belum lah. Itu mulai mikir juga. Oh, khawatir juga nih gitu ya. Ya, terus kemudian ibu mertua gini, serapopo gitu kan. Ibu dulu juga jaraknya 4 tahun baru ada suami. Nah, itu mulai rada ayem. Tapi tetap masih kepikiran ya gitu ya. Masuk ya lama gitu. Akhirnya kita sudah usaha juga ke beberapa rumah sakit juga untuk promil lah istilahnya. Dan terakhir itu di rumah sakit Yarsis itu saya disuruh untuk HSG ya atau apa ya, yang jelas itu dimasukkan cairan untuk mengetahui bagaimana kondisi tuba falupanya, ya itu ya bermasalah apa tidak. Gitu. Tapi di situ saya takut. Tapi setelah itu selang berapa bulan suami jatuh. Oh, itu artinya belum terjadi waktu itu ya? Iya, belum kecelakaan. Itu saya masih yang tes itu belum jadi ikut tes berarti ya? Belum. Selang berapa itu bulan, kemudian suami kecelakaan. Oke, dan yang mengakibatkan lumpuh paruh badan. Berbarengan bahkan otomatis juga daerah vitalnya juga nggak bisa lagi. Berarti potensi itu jadi tidak ada begitu? Nggak ada. Apa yang kemudian Ibu pikirkan waktu itu ketika mengetahui itu? Ketika itu saya nggak berpikir macam-macam gitu ya, hanya fokus pada kesembuhan suami aja. Oh, jadi keinginan itu menjadi nomor sekian gitu ya. Bagaimana suami ini sembuh gitu ya. Jadi nggak kepikiran saya nanti gimana dan seterusnya enggak. Cuman bagaimana suami bisa sembuh, bisa aktivitas lah gitu ya, dan bahkan doa dari awal ya sampai sebelum punya motor gitu ya, itu kan masih berdoa supaya suami sembuh, kemudian supaya masih bisa aktivitas seperti dulu lagi gitu ya. Karena memang aktivitas dulunya kan padat. Aktivis kan memang suami itu, Bu. Ya, alhamdulillah padat. Terus saya pengen bisa aktivitas lagi, tidak di rumah. Nek bisa aktivitas kan seneng ya, suami seneng, saya juga seneng. Iya. Harapannya itu, dan alhamdulillah Allah kabulkan gitu ya. Di tahun yang ke-15 ya suami mendapatkan karunia motor. Di tahun ke-15? Yang ke-15. Setelah kejadian itu? Iya. Lama ya? Iya, alhamdulillah. Jadi selama 15 tahun itu belum punya motor yang seperti ini? Iya. Ya kalau kemana-mana pakai mobil, itu pun kalau mobil harus cari sopir, cari yang ngantar gitu ya. Meskipun maksudnya pakai mobil ini lebih ribet lah ya. Jadi kan meskipun juga ada bapak mertua sih yang ngantar kemana-mana, cuman kadang kan kasihan nih sudah sepuh gitu ya, harus ngangkat beban segitu beratnya. Ngangkat terus. Kalau ada motor ini lebih bisa mandiri gitu ya. Jadi ada motor, di sampingnya ada kayak grup. Mungkin teman-teman yang belum melihat video, kan saya pernah bikin video dokumenter. Kalau teman-teman penasaran motornya seperti apa, lihat nanti di video yang tentang mendobrak keterbatasan itu saya pernah bikin video. Ibu, waktu saya flashback ulang sebelum 15 tahun punya motor tadi diceritakan ya. Dalam proses setelah dioperasi atau apa itu, apakah ada kayak semacam apa ya namanya? Apa yang ngaran itu
tadi di Tawamu apa namanya Bu? Terapi. Terapi ya, Iya. apakah ada terapi? Iya. Itu Jadi terapi apa itu Bu? kita di rumah sakit tuh pas 1 bulan. Di rumah sakit 1 bulan? Ya, masuk tanggal 8, keluar juga tanggal 8. Nah, pas pulang Oke. itu Kan masuknya 8 bulan Agustus, ya keluarnya 8 bulan September. Di satu rumah sakit 1 bulan? Iya, 1 bulan. Kemudian sama teman-teman itu kita dibawa nggak pulang, gitu ya. Terus saya, loh kita mau kemana gitu ya, ke Tawangmangu gitu kan. Oke. Padahal saya nggak kenal mereka gitu ya, tapi nek suami kenal gitu ya. Oke. Itu ngapain di sana? Di sana ada terapi ya, sama Pak Supri namanya di daerah Tawangmangu situ yang bisa nerapi apa namanya ya patah tulang kayak gitu. Oh Itu ya. kan banyak teman-teman yang ke sana juga untuk terapi, sembuh alhamdulillah ya, atas izin Allah ya. Berarti mengharapkan sembuh terapi itu? Ya itu kan dari teman-teman, saya kan nggak ngikut gitu aja. Ya. Dibawa ke sana saya ngikut gitu ya. Nah pas ke sana itu sore ya, sampai sana itu sore, terus kemudian disambut dengan teman-teman yang Masya Allah, kalau saya melihat, kadang saya kalau ingat itu seperti mungkin orang-orang Muhajirin Ansor gitu. Wah iya, sedramatis itu. Saya merasakan kayak gitu. Masya Allah ya, ukhuwahnya itu benar-benar luar biasa itu. Saya merasa tidak kenal mereka, tapi sambutan mereka ke kita itu luar biasa gitu ya. Kita disediakan satu tempat gitu ya di rumahnya Mbah Nur ya. Dan disitulah saya digembleng Mbah Nur secara langsung ya, bagaimana saya harus menjadi seorang istri yang mandiri gitu ya. Itu bermula dari situ. Oh, dari situ, dari Mbah Nur itu. Dari Mbah Nur itu yang sering memotivasi saya. Siapa Mbah Nur itu? Mbah Nur itu yang punya rumah itu. Yang tempat jenengan menginap itu di sana. Di FKKD dulu namanya, FKKD Tawangmangu. Oke. Ya. Jadi di bawah yang di sekretariatnya itu kita ditaruh di situ, satu rumah gitu ya. Terus kemudian Mbah Nurnya ada di rumahnya sendiri yang di atas. Nah, otomatis kan saya sering berinteraksi dengan beliau. Iya. Baik Mbah Nur Kakung maupun Putri ya. Oke. Sering seperti saya itu dianggap seperti anak sendiri gitu ya. Bagaimana rasanya ketika kita dirantau di tempat yang jauh, kemudian ada orang yang ngerangkul ya bahasa saya itu. Itu nyaman itu. Jadi rasanya enak. Ketakutan suami gimana itu sudah mulai berkurang. Tenang saya di situ gitu ya. Terus disitulah Mbak Nur mulai memberikan nasihat ke saya bahwasanya suamimu itu nanti tidak sehari 2 hari sembuh, tapi butuh waktu yang lama gitu ya. Maka saya harus sabar, saya harus bagaimana nanti bisa ngurus suami dengan mandiri gitu. Bermula dari itu ketika pas sudah 3 bulan kita di Tawangmangu, mau dibawa pulang. Bentar. Jadi dari Bu Nur itu dilatih arti kesabaran. Iya. Bahwasanya suami ini nggak sebentar karena tulang belakang apa namanya? Patah tulang belakang. Tulang punggung apa sih? Paraplegia. Iya, itu yang patah gitu ya. Jadi bakaran lama. Dia ajari kesabaran gitu ya. Dan Ibu bagaimana ketika mendengar bahwasanya ini akan lama, terus harus sabar? Itu apa yang terfikirkan di Ibu? Pada saat itu ya, oh berarti memang ini adalah memang tugas saya. Oh, gitu ya. Langsung bisa accepting ya, menerima ya? Ketika Allah memang kemarin belum mentakdirkan saya punya anak, kemudian saat ini Allah berikan kesempatan saya untuk merawat anaknya mertua. Sama-sama anak ya, bukan anak sendiri, cuma merawat anaknya mertua. Iya. Alias suami kita gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau mungkin anak kita sendiri bayi gitu kan, gendong kemana-mana gitu ya. Kalau ini kan memang ya bayi besar. Bayi besar, bukan gendong tapi dorong kemana-mana gitu ya. Iya. Ibu enjoy sekali kelihatannya. Nah gimana ya, diterima aja. Oh gitu ya. Disyukuri, nek saya musibah ini banyak hikmah gitu ya yang saya. Apa yang harus disyukuri Ibu? Syukurnya yang pertama tadi gitu ya. Saya dipilih oleh Allah untuk merawat suami, yang dimana saya merasa ya ini pahala saya di sini. Pahala ketika saya bisa taat kepada suami, saya bisa berkhidmat dengan suami gitu ya. Dengan cara ya merawat beliau semampu saya gitu ya. Karena memang saya juga tidak punya keahlian kesehatan, itu nggak punya sama sekali, basic itu nggak punya gitu ya.
Bahkan saya diajari untuk membersihkan luka itu ya pas di Tawangmangu. Karena posisi 3 bulan kan waktu yang lama. Lama ya di 3 bulan di Tawangmangu ya. Sehingga teman-teman itu menghadirkan dokter di situ untuk membantu perawatan beliau. Ya dokter Haris ya. Di situ saya diajari bagaimana saya harus mengganti selang kateter, kemudian membersihkan luka dekubitus yang betulan sudah ada ya, sejak di rumah sakit itu sudah ada luka. Dan di situ saya diajari bagaimana membersihkannya, diobatinya pakai apa. Ibu di Tawangmangu itu memang apa ya, kayak ibu berarti bayar ya, artinya berobat di sana atau kayak semacam bantuan atau seperti apa? Itu teman-teman yang ngurus sih. Oh, teman-teman. Tahu pokok beres itu ya. Ya banyak yang support ya Bu ya, teman-teman banyak yang support. Di tahun 2008 itu ya, Masya Allah. Saya ya itu mulai saya berkenalan dengan banyak publik ya, dengan banyak orang, dengan teman-temannya suami itu ya ketika di situ. Karena hampir setiap hari itu orang menjenguk itu banyak. Karena juga suami juga aktivis Bu ya, temannya banyak, terus beliau banyak jasanya di teman-teman gitu ya. Bu, dalam merawat Ustadz Amro ini yang kemudian berkesan Bu, apa Bu bagi Ibu Evi? Ketika saya merawat beliau selama ini gitu ya, selama 15 tahun ini. 15 tahun itu lama loh Bu. 15 tahun. Tapi dijalani ya sudah gitu aja. Ya, berjalan aja total 15 tahun gitu ya. Dan Ibu siap untuk sampai akhir nanti Bu ya? Insya Allah. Sering ngobrol sama suami gitu. Nanti kalau mati bareng-bareng aja gitu. Waduh, romantis juga Ustadz Amro. Yang minta mati bareng-bareng Ibu? Oh jenengan? Waduh, kenapa minta mati bareng? Meskipun kondisinya seperti itu, tapi ketergantungan saya dengan suami itu besar gitu ya. Oh iya saya merasa, pokoknya saya tergantung sama suami. Gitu. Apa? Contohnya apa dalam hal apa tergantungnya? Jadi suami itu yang didik saya gitu ya. Karena dulu saya sempat protes gitu ya. Istri itu kan jadi seperti apa itu kan tergantung suami. Oh gitu ya. Maka ya jadikan saya itu seperti apa yang jenengan pinginkan gitu ya. Akhirnya kan saya diajari untuk menyampaikan materi, untuk mengisi kajian ya, mengisi kajian ya. Dari beliau. Itu jadi dari dulu itu zamannya komputer ya, itu saya ngajari ya suami dengan telatennya, terus motoran gitu ya, itu jadi saya ngajari suami, bisa berani di jalan raya itu ya dari suami. Oke. Baik, luar biasa. Ibu, saya kembali lagi ke pertanyaan tadi, dalam merawat suami itu dalam apa yang tadi yang berkesan ya, tadi mohon maaf saya potong tadi. Ada beberapa hal yang mungkin bagi saya, yang pertama ketika saya bisa mengganti selang kateter. Selang kateter. Ya, selang kateter itu untuk mengeluarkan urinnya kan nggak bisa keluar dengan sendirinya ya. Ada keluar sendiri, harus dikeluarkan. Kalaupun nggak dikasih selang itu biasanya nggak tuntas keluarnya, pipisnya itu urinnya. Sehingga dikasih itu untuk memudahkan juga, dan kita berusaha supaya tidak najis gitu ya kan, untuk sholat dan seterusnya. Kalau nggak dipakai nanti saya juga repot sendiri. Makanya saya tetap memilih untuk memakaikan itu, selang kateter itu. Biasanya seminggu sekali lah kita ganti. Dan itu susah Bu ya? Alhamdulillah enggak. Enggak. Tapi bagi sebagian teman-teman, mereka juga nggak berani, takut. Kenapa nggak berani? Nggak tahu ya, ada teman di daerah sini yang kenapa harus manggil mantri gitu ya? Oh, biasanya manggil mantri. Ya kan, tetap kalau kita manggil mantri juga ada biayanya juga. Iya. Nah, itu juga yang dulu membuat saya harus bisa mandiri, harus bisa merawat suami sendiri, sehingga saya tidak banyak pengeluaran. Jadi kalau saya bisa sendiri, bisa mengganti sendiri, saya tinggal membeli bahan-bahannya. Ya, luka pun juga demikian. Kalau sebelum ke luka, saya mau bahas kateter itu tadi. Ya. Kalau manggil mantis sampai berapa itu? Ya mungkin 50-an mungkin ya, karena saya selama ini alhamdulillah bisa ganti di bawah sendiri. 100 lah ya. Iya. Tapi kalau sering kan juga banyak seminggu juga, seminggu sekali. Kalau bahannya aja beli berapa bahannya aja? Bahan itu kalau
urin bagnya itu sekitar 6.000 8.000-an. Oh, murah juga ya. Urin bagnya untuk yang tempat Kantong itu kan? kantong pipisnya. Kalau kateternya yang agak mahal. Dari dulu itu sekitar 20-an sampai sekarang sekitar 28. Oh. Ya, belum nanti vigilnya, pelumasnya. Oh iya. Untuk melumasi selangnya yang panjang itu untuk bisa masuk. Oh iya. Tapi intinya lebih murah lah ya kalau beli sendiri. bahannya aja. Itu juga Ibu berpikir supaya mandiri ya itu situ ya. Ya tadi dari Mbah Nur yang wanti-wanti pokoknya harus mandiri. Jangan merepotkan banyak orang. Nggih. Terus selain ganti kateter apa lagi Bu yang menurut Ibu wah berkesan ini gitu. Maksudnya itu tidak apa ya, masih inget dan di luar rata-rata kesabaran orang gitu. Jadi membersihkan luka dekubitus itu kalau dulu ya awal-awal itu bisa sampai sekitar 1 jam. Membersihkan luka dekubitus. Dekubitus apa itu? Kebetulan di pantatnya itu ada luka. Pantat pas atau atasnya pantat? Ini yang pertama itu di pas tulang ekor. Pas tulang ekor, baik. Karena kan kebetulan berbaring terus ya. Berbaring sehingga ada luka tekan kata. Nah, bahasanya itu dekubitus gitu. Dekubitus. Ya, dekubitus. Dulu itu karena kita masih manual gitu. Jadi ada pembusukan ketika daging itu menghitam otomatis membusuk kata dokter gitu ya. Itu lubang gitu ya? Itu sebenarnya pertama kan cuma ruam. Ruam itu apa? Ruam itu apa ya? Memar gitu? Kayak memar, jenis memar itu. Iya. Kalau menghitam, terus kemudian nanti kita tusuk dengan gunting kok tidak mengeluarkan darah, berarti kan itu pembusukan dagingnya. Iya. Itu harus dibersihkan. Digunting? Iya. Oh. Nah, guntingnya itu yang lama. 1 jam itu? Iya, dulu nek saya. Jadi karena melebar gitu ya, jadi kecil-kecil gitu ya, yang belesep-belesep gitu loh, pembusukannya itu. Itu kalau nggak dihilangin kenapa? Nanti tambah lebar lagi. Busuknya semakin parah? Iya. Oh. Betul. Dan itu katanya baunya luar biasa ya Bu? Bau, ya. Bau lagi itu dulu pas sempat juga kena apa ya, jadi dari kemaluannya itu mampet atau gimana itu keluar fistel namanya. Ada fistel, pernah mengalami fistel juga. Pas itu kita malah pas ke Jakarta ya. Jadi habis dari Tawangmangu kita ke Jakarta kena fistel. Jadi dari kemaluannya itu airnya nggak bisa lancar keluar sehingga jebos gitu dari kemaluan. Oke. Itu keluar nanah. Oh ya Allah. Bau gitu. Tapi alhamdulillah sembuh. Di sumpel-sumpel gitu ya Bu ya, pakai masker double-double gitu. Iya. Tapi kalau orang berpuasa itu kan nanti baunya bau mulut kan diganti minyak minyak kasturi ya. Nah ini juga mungkin juga kasturi juga ya. Insya Allah. Nanti. Mudah-mudahan. Karena itu nggak ada hadisnya itu. Iya. Kemudian ya tugas saya kan memang karena pencernaannya juga nggak lancar sehingga saya mengambil BAB-nya. Mengambil BAB? Iya. Jadi nggak keluar sendiri juga BAB? Nggak bisa, kecuali diare. Kecuali diare kan mencet aja. Cuer ya? Iya. Itu keluar sendiri? Keluar sendiri. Pernah banyak gitu ya. Banyak itu lah saya iseng gitu ya. Iseng-iseng ditimbang. BAB-nya ditimbang? Kok ya iseng banget itu ya BAB ditimbang? Jadi harus malam-malam gitu ya, malam-malam. Kan dulu itu kalau saya bersihkan kadang siang nggak sempat bersihkan, saya bersihkan malam. Ya, jadi setelah BAB dibersihkan gitu atau gimana? Jadi kalau pas, nggak maksudnya gini, saya membersihkan luka dekubitus itu kadang siang, kadang malam. Nah pas malam hari, terus kemudian beliau juga saya lihat ada tanda-tanda BAB. Oke. Kan saya lihat, saya buka memang. Oh, diincang gitu ya, diintip. Kalau nggak gitu, nggak ini. Jadi harus diambil. Ustaz Amrul nggak kerasa mau itu nggak? Nggak terasa, enjoy aja dia. Enjoy aja, ini ada tanda-tanda apa nggak kerasa gitu ya? Ini sudah waktunya keluar atau belum nggak tahu? Ini yang saya pakai untuk ngambil. Oh dicek gitu ya? Iya untuk ngambil. Oh pertama diincang dulu. Nah, terus diambil. Diambil gini Bu? Iya. Ya Allah. Tapi kan saya pakai handscoon ya. Iya. Pakai handscoon. Dan saya punya piring khusus di kamar mandi buat. Itu buat wadah emas itu. Udah waktu ditimbang itu emasnya berapa kilo Bu? 1 kilo. 1 kilo. Oh.
Kalau umumnya orang berapa ya? Berapa Ham? Ya sedikit. Kameramen berapa? Tapi nggak mesti juga, itu ngepasi ya. Ada rulo-rulo dia itu berapa bulan sekali keluar banyak. Oh. Ya. Itu nek misalkan pas diare itu jadi saya tuh seperti mainan jenang-jenangan gitu. Ya, mainan jenang-jenangan. Ya. Jadi saya bawa piring, bawa sendok. Saya ngambilin, tak pindah ke piring gitu. Berarti prosesnya itu di kamar mandi ya Bu ya? Enggak, ya di tempat tidur kan saya nggak bisa bawa kamar mandi. Oh iya. Semua dilakukan di tempat tidur. Jadi ya tadi piring khusus, sendok khusus yang saya taruh di kamar mandi. Ya jenang-jenangan ya Bu ya pas diare ya. Ya kadang sampai kakak saya telepon, ngapa Bul gitu ya. Kayak mendulang emas sih. Mendulang emas apa namanya itu? Kalau orang lagi nambang, nambang ya, mendambang emas itu. Masya Allah ya Rob. Iya, alhamdulillah. Allah berikan kemudahan. itu bagi orang itu berat loh, tapi ibu buat bercandaan loh ya. Kok se-enjoy itu ibu? Lah gimana lagi? Masa saya mau marah-marah gitu ya. Ya bismillah gitu aja. Maka Ya, kita sambil ngobrol gitu ya sama suami gitu. Kalau nggak terlalu banyak kan biasanya cuma saya ambil kemudian saya perlihatkan. Oh dilihatkan. Untuk apa itu dilihatkan? Tak liatin dia bilang gitu. Akhirnya nanti ketawa lagi. Jadi biar ya memang nggak sepaneng gitu ya. Iya, candaannya beda ya. Kayak sepaneng ya, hiburan. Ini bagi saya hiburan. Hiburan sendiri. Hiburan, jadi kita aja udah seneng ya. Iya. Masya Allah ya Rob. Nah jadi ada tadi kapan itu saya juga berbincang dengan Ustaz Amro. Bahkan kondisi terberat bagi seorang yang diuji dengan disabilitas atau yang lain itu ketika orang yang di sekitarnya nggak support. Ketika orang di sekitarnya itu kayak malah ada justru yang meninggalkan dia karena sudah tidak sanggup. Terus kemudian intinya kalaupun tidak separah meninggalkan mungkin tidak perlakuannya tidak sebagus mungkin yang jenengan ceritakan tadi. Itu ibu gimana menanggapi seperti itu? Bagi saya gitu ya, suami ini adalah ladang pahala bagi saya. Tadi ladang emas, sekarang ladang pahala ya. Double kan jadinya dapat emas dapat pahala. Baik. Ketika senangnya aja kita mau, masuk sakitnya nggak mau. Oke. Dan juga ya tadi kembali ke dari awal berusaha ingin menjadi istri solihah ya, dimana pernah juga ini dari suami yang ngajari, ada sebuah hadis yang mengatakan ketika seorang wanita itu sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah jannah lewat pintu mana saja yang kamu kehendaki. Nah, saya berusaha untuk taat dengan suami ya, harapannya itu hadis tadi. Memang pengen lewat pintu mana Bu? Ya, semua pintu kalau bisa. Masya Allah luar biasa, imannya luar biasa. Oh itu yang dicari ya Bu ya. Iya. Jadi meskipun sakit ya bukan alasan saya untuk meninggalkan, malah disinilah pahala saya. Bagaimana saya harus berkhidmat dengan suami gitu ya. Dan ini ujian ya, kan katanya orang yang beriman itu tidak akan dibiarkan tanpa dia diuji. Nah, berat juga orang beriman Bu ya. Berarti mending ya, surga itu kan tidak murah. Waduh. Ada nggak yang murah Bu? Apa ya? Surga bisa masuk surga tapi tanpa diuji gitu loh, yang murah ya, gitu. Harus nggak ada ya? Ujiannya harus ada diuji. Yakin nggak sama Allah? Bu, jenengan memiliki pemahaman yang luar biasa bahwasanya ketika suami diuji ini ladang pahala. Jadi justru ini adalah sebuah kesempatan untuk mungkin kalau nggak dengan ini saya dengan apa lagi gitu ya. Nah ibu memiliki kesadaran ini, apakah instan atau ada proses dulu ibu? Sebenarnya kan saya ikut kajian-kajian itu sebelum menikah ya. Sebelum menikah. Terus kemudian qadarullah ketika sudah menikah ya masih bertemu dengan lingkungan yang mendukung tadi ya. Jadi banyak teman-teman yang malah dari jauh-jauh saya tidak kenal, akhirnya saya jadi kenal. Dari hubungan itulah kemudian itu yang menguatkan saya.
Terus kemudian ya proses berjalannya waktu, belajar gitu ya. Itu yang menguatkan. Jadi memang sudah kesadaran dari lama ya Bu ya berarti ya? Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Bu, kalau jenengan coba, kan hari ini tuh banyak ya kayak perceraian di mana-mana, terus bahkan bukan yang diuji seperti ini, kondisi biasa-biasa aja, terus mungkin tergoda dengan apa begitu. Itu menyikapi itu seperti apa? Sebelumnya ada kasus ya, kemarin tuh ada kasus seorang akhwat yang qadarullah ya, suaminya itu tidak bisa memuaskan dia gitu ya. Memuaskan dalam urusan ranjang. Ranjang, Gitu ya. oke. Nah, kemudian saya berpikir ini ya, coba misalkan dia di posisi saya, Iya. gitu. Itu sehingga nek saya sendiri merasa gini, sebenarnya nafkah batin itu tidak hanya sebatas urusan ranjang. Oh, menarik ini. Nafkah batin tidak hanya urusan ranjang. Iya, ketika batin istri itu bahagia, itu sudah merupakan nafkah batin menurut saya loh, saya sendiri gitu ya. Jadi meskipun suami tidak bisa memberikannya, ketika saya bahagia dengan suami, ya sudah, saya sudah bahagia, sudah. Beliau sudah memberikan nafkah batin ke saya. Dengan tadi bercandaan tadi, jenang-jenangan sama mendulang emas tadi. Oke, baik, saya paham. Jadi kayak ibarat nafkah lahir dan batin. Batin itu bukan berarti urusan diri situ aja. Iya, jadi memang ada beberapa fenomena akhir-akhir ini Bu. Jadi memang kayak tadi yang Ibu katakan tadi juga, saya juga itu. Urusan lahan yang tidak selesai maka sudah akhirnya kan minta cerai. Tadi ada statement yang menarik. Coba bayangkan, ini jadi Ibu, ini sudah minta cerai berapa kali gitu. Cobalah nanti yang mungkin sedang ada problem dengan keluarganya yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau apa, nanti diskusilah sama Ibu Evi atau lihat tayangan ini aja atau minimal baca buku ini aja lah ya. Baca buku ini, di sini ada perjuangan suami istri mengubah musibah menjadi berkah. Jadi di sini ada perjuangan Ustadz Amru dalam kesembuhan, dalam berkarya, dalam berkarir, berbisnis dalam di atas kursi roda. Ada juga perjuangan Ibu Evi yang menemani sabarannya seperti apa, kiat-kiat mengubah musibah menjadi berkah juga. Wah, luar biasa. Masya Allah Bu Evi. Saya lupa mau bahas apa lagi. Saya ngerepek. Baik Ibu Evi, selain kemudian baik Bu Evi selain merawat suami, alhamdulillah sudah 15 tahun seperti itu. Ternyata juga kayaknya sekarang juga aktif juga nih ya, mengajar itu ya, atau seperti apa? Iya. Alhamdulillah suami memberikan kebebasan kepada saya untuk belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Iya. Jadi dulu sempat rame-ramenya herbal ya. Itu saya minta izin, saya pengen belajar herbal ya. Dari herbal itu kan ada bekam. Dulu niatnya kalau bisa bekam kan untuk keluarga gitu. Terus kemudian satu sisi saya pengen belajar tahsin. Tahsin juga. Terus sama suami, udah kamu belajar tahsin aja. Nek herbal, bekam itu bisa kita belajar sendiri. Tapi kalau tahsin kita harus dengan orang lain. Dengan guru ya? Ya, dengan guru. Akhirnya saya belajar ke Solo. Ke Solo bersama... Jauh kan Ibu itu ya? Ya lumayan. Lali ke Solo? Setengah jam. Berapa? Setengah jam. Oh nggak jauh-jauh banget lah ya? Kurang lebih. Ini kan perbatasan Solo juga ya? Iya. Di Solo itu lama juga saya. Terus kemudian saya beranikan diri untuk mengajari ibu sekitar sini untuk membaca mengajari Al-Quran. Tahsin juga? Tahsin ya, baca Al-Quran gitu. Dari nol, dari abata. Itu kan ada mereka yang merasa sudah bisa tapi ternyata dengungnya kurang, panjang pendeknya kurang. Jadi kita dari awal, dari awal. Ibu kenapa kok spesifik belajar tahsin gitu? Kenapa ya? Suka aja. Suka aja. Ya, suka gitu ya. Pengen bermula dari saya sendiri juga pengen bacaan saya benar. Iya. Pengen benar, terus kemudian sampai sekarang masih belajar sampai sekarang di RQ Bunda Aisyah. Oke, di Solo itu ya. Di Solo juga. Ya. Jadi kalau bacaan Al-Quran atau tahsinnya benar itu kan enak ya didengar ya. Kayak rasanya beda gitu ya. Rasanya beda ya kan gitu Bu ya. Oke, dan dari belajar di Solo kemudian juga mengajarkan di sekitar. Iya. Sekitar itu ke mana? Sekitar rumah atau ke lembaga atau apa? Jadi
kebetulan saya juga diamanai untuk kajian ibu-ibu di sekitar Sambi lah, wilayah Sambi. Sambi itu kecamatan ya? Iya, kecamatan gitu ya. Nah di situ kadang saya seling dengan materi, kadang dengan tahsin gitu ya. Ketika melihat memang ibu-ibunya banyak yang belum lancar ya, berarti ada materi tahsin, ada materi kajian. Jadi kalau mereka sudah lancar nggak ada materi tahsin. Kalau sudah lancar materinya apa? Materi-materi kayak akidah. Oke. Kadang nih wanita muslimah begitu ya? Iya, yang memang tujuan kita untuk bagaimana kita berusaha mendampingi ibu-ibu untuk menjadi istri salehah. Iya. Harapannya ke sana gitu. Siap. Baik. Gitu. Luar biasa. Jadi kalau istri itu perlu juga belajar kayaknya Bu ya. Apa ya? Kayak menyelingi waktunya dengan belajar kayaknya Bu ya. Belajar menuju ke sana. Karena godaan hari ini luar biasa banyak. Ya gitu Bu ya. Iya. Tidak harus ke sini, maksudnya di mana aja gitu ya, di banyak tempat gitu ya, di entahlah berkumpul dengan orang-orang baik gitu ya Bu. Bahkan ada kelas online kan sekarang, kelas untuk rumah tangga itu ada sejak persiapan menikah dan ternyata setelah saya menikah itu harusnya ilmu itu sebelum menikah gitu loh, tapi karena memang ya sekarang ya sudah sambil belajar sambil praktek di rumah tangga. Ilmu apa itu? Ya ilmu persiapan pernikahan, kayak menyiapkan mental ya. Nek kakak saya dulu gini. Iya. Apa Mbak yang perlu disiapkan ketika kita menikah? Ya mental. Gitu. Yang perlu disiapkan menikah adalah mental, bukan modal ya? Bukan. Bagi kita seorang perempuan mental katanya. Modal nggak perlu modal. Itu untuk laki-laki. Oh, untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan mental. Mental seperti apa itu, Bu? Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, kemudian kita berinteraksi dengan mereka. Qadarullah juga memang keluarga saya dengan suami itu berbeda. Berbeda apa itu? Kebiasaan gitu ya. Jadi kalau keluarga saya itu rotok tidak banyak bicara atau kemudian rotok kalem gitu ya. Nah, keluarga suami itu suaranya tuh agak keras, tapi emang nggak bermaksud marah itu enggak, cuman memang agak tinggi gitu loh. Baik. Terus kemudian keluarga suami udah pada paham, keluarga saya belum. Nah kayak gitu kan berbeda gitu ya. Dan saya sendiri nggak pernah dengar suara keras itu karena bapak ibu saya ya kalem-kalem. Baik, jadi memang belajar mental ya Bu ya. Karena di situ pasti agak ada mungkin suami istri yang kemudian bertemu dengan pasangan yang karakternya mirip-mirip, itu lebih mudah mungkin Bu. Ada juga yang karakternya agak jauh, itu harus mental itu tadi benar. Harus banyak menyesuaikan, harus banyak belajar. Tidak boleh ego sendiri ya Bu ya. Egonya, yang laki-laki juga punya ego, yang perempuan juga punya keinginan, jadi kayak harus dikomunikasikan dengan baik. Ibu terima kasih sekali. Sudah kita bincang-bincang di siang ini. Teman-teman nanti juga yang ingin memiliki buku ini, cek link di deskripsi ya. Oke, begitu. Ini kayaknya juga mulai hujan Bu. Jadi Guayang itu di podcast di Pecah Telur Gayang ini memang konsepnya di alam. Nah, kalau musim hujan gini, kalau hujan ya harus segera selesai. Gitu. Teman-teman gitu. Terima kasih yang sudah menyimak. Ibu ada pesan untuk wanita hebat di luar sana? Kepada teman-teman ya, para muslimah gitu ya. Ketika kita ketika kita sudah berumah tangga gitu ya. Kemudian ketika masa senang dengan suami kita mau gitu ya, harapannya juga ketika suami itu dalam keadaan diuji oleh Allah ya, mari kita tetap membersamainya dan berusaha untuk taat ya. Selama memang suami tidak memerintahkan untuk hal-hal yang dilarang agama, maka istri itu harus taat. Dan ini yang saya berusaha untuk menggapai jannah dengan ketaatan kepada suami. Gitu ya. Karena saya merasa saya tidak punya kelebihan apa-apa, gitu ya. Tidak punya saya pun juga bukan orang-orang dari pondok gitu ya. Saya lulusan biasa saja gitu ya. Tapi berharap Allah ridho dengan apa yang saya lakukan, dengan kita taat kepada suami, dengan berkhidmat dengan suami gitu ya, Allah akan memasukkan kita ke jannahnya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman gitu ya, mari kita berusaha untuk taat kepada suami gitu ya. Dan ketika memang suami dalam keadaan bermasalah, punya masalah, diuji sama Allah gitu ya, maka bersabar dalam mendampinginya gitu. Mungkin ya. Sabar itu mudah diucapkan tapi berat dilakukan. Pernah itu tetangga bilang gini,
masih saudara sih sebenarnya. Jadi gini, dia tuh pernah, jadi kalau dia tuh kebetulan gini ya, istrinya tuh juga sakit. Istrinya sakit, terus kemudian ingatnya ke saya malahan. Jadi gini, Mbak Evi aja bisa sabar ngurusi Pak Koles gitu ya, maka saya juga harus sabar. Oh, gitu. dijadikan benchmark kalau bahasanya. Kalau Bu Evi bisa, saya Ya harus bisa. harus bisa. Gitu. Oke. Itu bapak-bapak malahan. Bapak-bapak yang kayak gitu, Heeh. yang merawat ibunya yang sakit, Istrinya sakit. Iya, dia bilang gitu. Terus dia juga mengatakan kalau kita belajar di sekolah gitu ya, itu ada masa selesai, ujian itu selesai. Tapi kalau belajar sabar itu seumur hidup. Ah, Masya Allah. Nggak ada selesainya. Belajar sabar seumur hidup nggak ada selesainya. Oke, kita harus bersabar dulu karena udah mulai hujan juga. Terima kasih Bu Evi, terima kasih semuanya. Kita hari ini di Agrowisata Telaga Alam Demangan Sambi Boyolali. Terima kasih juga untuk yang berikan tempat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.